Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang teknologi informasi sebagai sarana komunikasi bagi guru dan siswa. Yang pertama yakni komunikasi dari segi dunia maya. Terdapat beragam pengertian tentang komunikasi dari beberapa ahli. Namun demikian, kita dapat mengambil dari saripati hakikat komunikasi itu sendiri. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari pemberi pesan yaitu komunikator dan penerima pesan yakni komunikan, sehingga terjadi pengertian yang sama dalam pengertian pesan ini. Dapat kita pahami dalam sebuah pesan yakni diantaranya satu, dalam proses komunikasi selalu melibatkan dua pihak atau lebih, yakni komunikan dan komunikator. Yang kedua, adanya pesan yang disampaikan itu sendiri bersifat kata, gambar, teks, dan sebagainya. Apapun bentuk pesannya, inti dari saripati pesan yakni kesamaan pemahaman antara informasi yang disampaikan oleh komunikator dan komunikan menjadi sama. Selanjutnya yaitu manfaat komunikasi virtual. Yang pertama yaitu cepat. Komunikasi atau pertukaran informasi bisa dilakukan secara cepat. Meskipun jarak jauh, tidak perlu menunggu waktu yang lama. Yang kedua yaitu mudah. Apabila sudah menguasai semua teknis operasional komputer dan fasilitas pendukung, proses komunikasi itu dapat dilakukan secara mudah. Yang ketiga, bisa dilakukan secara real time atau unreal time. Jadi, secara real time itu artinya komunikasi itu dilakukan secara langsung, yaitu komunikator dan komunikan berinteraksi dengan waktu yang sama tanpa ada penundaan waktu untuk memberi respon pesan yang akan diterima. Sedangkan unreal time adalah kebalikan dari real time. Ada penundaan waktu untuk memberi respon pesan yang akan diterima. Yang keempat, yaitu bisa digunakan secara individual atau grup. Nah, semua itu digunakan sesuai dengan keperluannya ya. Yang terakhir atau yang kelima, ini jumlah dan jenis pesan besar dan beragam. Jadi, bentuk pesan dalam komunikasi virtual itu diantaranya teks, suara, dan gambar atau gabungan dari ketiganya. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang jenis-jenis komunikasi di dunia maya. Yang pertama, email. Email merupakan kependekan dari electronic mail. Kata email sendiri merujuk pada dua hal. Yang pertama, email merupakan suatu jenis program aplikasi atau fasilitas berbasis internet yang dirancang untuk mengirim dan menerima surat secara elektronik. Kedua, email adalah surat elektronik. Surat elektronik adalah surat yang dibuat, dikirim, dan diterima tidak dalam bentuk fisik berupa kertas, akan tetapi dalam bentuk data yang diolah dan dikirim menggunakan program aplikasi email dengan memanfaatkan peralatan elektronik dan jaringan internet. Yang kedua adalah milis atau mailing list, adalah layanan di dalam internet yang digunakan untuk berdiskusi melalui email. Untuk bisa diskusi di milis atau mailing list, harus terdaftar terlebih dahulu di penyedia mailing list, misalnya Yahoo Groups. Chatting merupakan kata benda dari kata kerja chat yang dalam bahasa Inggris berarti mengobrol. Chatting dalam dunia internet artinya program yang tersedia yang digunakan untuk ngobrol atau berinteraksi via internet. Melalui fasilitas ini, kita bisa berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun di seluruh belahan dunia. Ada beberapa jenis komunikasi yang bisa dilakukan dengan program chatting, yaitu komunikasi lewat tulisan, suara, gambar, pesan singkat atau SMS,
dan bisa juga mengirim file. Yang selanjutnya adalah Facebook. Facebook merupakan salah satu program aplikasi dunia maya jaringan sosial berbasis internet. Pencetus program aplikasi ini adalah Mark Zuckerberg, seorang mahasiswa Universitas Harvard. Tujuan awal dikembangkannya Facebook ini adalah sebagai media untuk saling mengenal antar mahasiswa. Melalui Facebook ini, kita bisa berkenalan dengan orang baru, reuni dengan teman-teman lama, dan juga bisa untuk kepentingan tertentu, misalnya pendidikan, politik, bisnis, dan lain sebagainya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada poin D, yaitu model penggunaan TIK, Teknologi Informasi Komunikasi dalam pendidikan. Pendidikan mempunyai dimensi yang luas. Dalam tulisan ini, pendidikan merujuk pada dimensi program dan strategi pembelajaran dalam rangka mengembangkan kemampuan siswa. Dengan demikian, ICT dalam pendidikan artinya pemanfaatan ICT dalam kegiatan pendidikan ditinjau dari sisi program CC yang harus didesain dan bagaimana didesain itu diimplementasikan. ICT akan memberikan manfaat pada pendidikan jika ICT itu dirancang dan digunakan secara baik bagi kegiatan pendidikan. Tanpa adanya desain yang baik, ICT tidak akan memberikan manfaat yang optimal, bahkan tidak menutup kemungkinan justru akan menjadi penghambat kegiatan pendidikan. Nah, terdapat beragam pandangan mengenai model pemanfaatan ICT atau internet dalam pendidikan, diantaranya yaitu sebagai berikut. Abdul Haq 2005 mengklasifikasikan pemanfaatan ICT ke dalam 3 jenis, yaitu pertama, ICT sebagai medis atau alat bantu pendidikan, artinya hanya sebagai pelengkap untuk memperjelas uraian-uraian yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, ICT sebagai sumber. Pada jenis pemanfaatan kategori ini, ICT digunakan sebagai sumber informasi. Dalam penggunaan siswa mencari informasi via ICT pembelajaran. Mencari informasi via ICT berdasarkan bimbingan guru. Yang ketiga, ICT sebagai sistem pembelajaran. Pada kategori ini, ICT dirancang sedemikian rupa sebagai suatu sistem pembelajaran yang terintegrasi fungsi media, sumber, juga sistem atau produser pembelajaran tertentu tercakup. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah kemampuan yang dituntut bagi penyelenggaraan pendidikan berbasis TIK. Semakin meluasnya penggunaan internet dalam pendidikan dan pelatihan yang menuntut pengelola pendidikan untuk mampu mengintegrasikan teknologi web ke dalam lingkungan belajar, mulai dari fase desain, pengembangan, penerapan, dan juga pemeliharaan. Setidaknya ada 3 pihak yang dituntut kemampuannya agar WBT dapat terselenggara. Di antaranya, yang pertama, tuntutan kelembagaan. Jika lembaga pendidikan seperti sekolah ingin sukses menyelenggarakan pendidikan berbasis web, maka harus ada kebijakan yang memihak, kerjasama, dan komitmen antar unit yang mungkin akan terlibat. Selanjutnya, yang kedua adalah kemampuan pengelola. Sedangkan kemampuan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pengelola program WBT untuk bisa mewujudkan WBT agar bisa sukses, yaitu diantaranya mampu untuk menemukan dan meyakinkan nilai-nilai baik yang ada dalam WBT yang dapat diambil bagi kepentingan pendidikan dan pengembangan profesional. Yang kedua, memahami secara mendalam mengenai psikologis yang menggunakan sistem virtual untuk kejiwaan terdidik.
Selanjutnya yang ketiga, mampu untuk menyesuaikan budaya dan sikap penggunaan sistem dan pelatihan online. Selanjutnya yang keempat, memahami bagaimana WBT akan dapat mempengaruhi organisasi. Yang kelima, memahami dan menyadari berbagai adanya keterbatasan, baik secara hardware ataupun software. Yang keenam adalah mengetahui berbagai persyaratan dasar mengenai teknologi, terutama yang diperlukan bagi penyelenggaraan WBT tersebut. Yang ketujuh, mampu untuk menerapkan metode instruksional yang efektif untuk lingkungan yang berbasis web. Yang kedelapan adalah mampu untuk membandingkan kesesuaian antara pendekatan yang berbasis web dan dengan pendekatan yang tradisional. Yang kesembilan adalah mampu untuk menentukan tingkat keunggulan dan keuntungan sebuah program. Dan yang ketiga, selanjutnya yang terakhir adalah tuntutan kemampuan guru. Untuk bisa menyelenggarakan atau menggunakan pendidikan berbasis web ini, maka seorang guru harus bisa memiliki, yaitu yang pertama, memiliki sikap positif terhadap penggunaan teknologi informasi. Yang kedua, memahami potensi dalam penggunaan teknologi informasi. Yang ketiga, mampu menggunakan teknologi informasi dalam kurikulum secara efektif. Yang keempat, mampu mengelola teknologi informasi di dalam kelas. Yang kelima, mampu menilai penggunaan teknologi informasi. Yang keenam, mampu untuk meyakinkan adanya perbedaan dan kemajuan. Dan yang ketujuh, memiliki kemampuan teknis untuk menggunakan teknologi informasi tersebut. Sementara itu, ISTE pada tahun 1999 merekomendasikan Foundation Standard, di mana dalam standar tersebut mengindikasikan bahwa seorang guru harus yang pertama memiliki pemahaman yang mendalam terhadap teknologi. Yang kedua, mampu menggunakan teknologi, di mana hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam kehidupan profesional dan juga personal. Dan yang ketiga, yaitu harus bisa mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum secara efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paita Ruha dari pemateri. Saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman. Yang terakhir yaitu kemampuan yang dituntun bagi penyelenggaraan pendidikan berbasis TIK. Yang pertama yaitu dituntun kelembagaan situasi dan kondisi. Lembaga pendidikan perlu diciptakan sedemikian rupa supaya WBT memungkinkan berjalan. Dalam hal ini kita bisa bercermin kepada perusahaan yang menjalankan program pendidikan yang telah sukses dalam menyelenggarakan WBT. Dan yang kedua yaitu menuntut kemampuan pengelola. Dan yang terakhir, yang ketiga dituntun jenis kompetensi untuk melakukan pendidikan yang berbasis web atau IT atau ICT. Ketiga jenis inilah yang disebutkan merujuk pada arti yang sama, yaitu penggunaan teknologi jaringan. Mungkin itulah presentasi dari kelompok kami. Saya Paita Ruha mewakili rekan-rekan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam berbicara maupun pembuatan video ini. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wallahumul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.